kelas 10 DPP 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi kimia tentang bab polimer. Nah, poin-poin yang akan disampaikan yaitu yang pertama, pengertian polimer, yang kedua, klasifikasi polimer beserta contohnya, yang ketiga, jenis-jenis plastik, dan yang keempat, bagaimana cara menangani limbah plastik. Masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian polimer. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu polimer? Jadi, polimer merupakan suatu molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari molekul kecil yang disebut monomer yang terangkai secara berulang melalui ikatan kimia, yaitu proses polimerisasi. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu klasifikasi polimer beserta contohnya dalam kehidupan. Sebelumnya, kalian belum tahu kan macam-macam polimer apa aja? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, klasifikasi polimer berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu polimer alam dan yang kedua polimer sintetis. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama yaitu polimer alam. Polimer alam merupakan polimer yang tersedia di alam dan terbentuk secara alamiah dari makhluk hidup. Contohnya yaitu karet alam yang terbentuk dari getah pohon. Yang kedua yaitu polimer sintetis atau polimer buatan, yaitu polimer yang dibuat di pabrik atau dibuat oleh manusia dari bahan monomer yang tersedia di alam. Contohnya yaitu pipa plastik, kabel listrik, dan teflon. Yang kedua yaitu jenis polimer berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada polimer termoplast. Polimer termoplast yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali. Memiliki sifat ringan, kuat, dan transparan. Contohnya yaitu ada polietena dan polipropilena. Yang kedua yaitu ada polimer thermosetting. Polimer thermosetting yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak melunak jika dipanaskan. Contohnya yaitu ada bakelite dan melamine. Nah, masuk poin yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis plastik. Ada 7 jenis plastik yang perlu kalian ketahui. Untuk jenis plastik yang pertama yaitu polyethylene terephthalate atau yang disingkat dengan PET. Plastik ini memiliki warna transparan dan biasa dijadikan sebagai botol minum. Memiliki sifat tidak tahan panas dan hanya dianjurkan untuk hanya sekali pemakaian saja. Contohnya yaitu ini. Jenis plastik yang kedua yaitu high density polyethylene atau yang disingkat dengan HDPE. Plastik jenis ini memiliki sifat padat, kuat, dan tebal. Biasanya dijadikan sebagai tempat susu, kemasan obat, cairan pencuci, dan botol oli. Contohnya yaitu ini. Ini merupakan kemasan obat luka. Jenis plastik yang ketiga yaitu polyvinyl chloride atau yang disingkat menjadi PFC. Jenis plastik ini biasanya sulit untuk didaur ulang. Biasanya dijadikan untuk tempat sampah, makanan, botol minuman, dan botol sampo. Contohnya yaitu ini. Jenis plastik yang keempat yaitu low density polyethylene atau yang disingkat menjadi LDPE. Plastik ini sering digunakan sebagai kemasan roti dan penutup minuman. Biasanya dijadikan sebagai tas jinjing, kantong plastik, dan bahkan tempat makanan. Contohnya yaitu kantong plastik dan untuk tempat makanannya yaitu ini. Jenis plastik yang kelima yaitu polypropylene atau yang disingkat menjadi PP. Plastik jenis ini memiliki sifat tebal dan tahan panas. Biasanya digunakan sebagai tempat margarin, wadah makanan, dan botol kosmetik. Contohnya yaitu tempat makan. Jenis
jenis plastik yang keenam yaitu polistirena atau yang disingkat menjadi PS. Plastik jenis ini sangat sering digunakan sebagai wadah makanan cup dan hanya dianjurkan sekali pakai saja. Biasanya digunakan untuk tempat yogurt, ikan, ataupun daging. Contohnya yaitu styrofoam. Jenis plastik yang ketujuh yaitu other atau yang sering disebut dengan lainnya. Jenis plastik ini biasanya menggunakan campuran lebih dari satu bahan resin plastik. Contohnya yaitu ini. Lanjut poin yang keempat yaitu bagaimana cara menangani limbah plastik. Yuk kita simak videonya. Ada banyak cara untuk menangani dan mengurangi limbah plastik. Salah satunya yaitu dengan cara membawa botol minum dari rumah. Seperti biasanya, jika hendak pergi ke sekolah, saya biasanya membawa cemilan dan minuman dari rumah. Oh iya, baru ingat kalau punya botol minum. Untuk teman-teman, biasakan bawa botol minum dari rumah ya, karena ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi penggunaan botol plastik loh. Bisa dipakai berulang ulang dan juga ramah lingkungan. Ada yang lupa. Di era pandemi seperti ini, jangan lupa untuk tetap selalu pakai masker ya teman-teman. Cara yang kedua, yaitu dengan cara mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan, lalu membakarnya. Setelah pulang sekolah, saya melihat perkarangan rumah. Ternyata banyak sekali sampah yang berserakan. Lalu saya berinisiatif untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut, lalu membakarnya. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik. Daripada berserakan, lebih baik kita bakar saja, bukan? Yuk, buat teman-teman, jika kalian melihat sampah yang berserakan, kita kumpulkan, lalu kita bakar sampah-sampah tersebut, agar kebersihan lingkungan terbebas dari limbah plastik. Terima kasih bagi yang sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam pembuatan video, dan semoga video pembahasannya bisa bermanfaat ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa like videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.